Oke, langsung aja. Ada pertemanan ya. Oke, langsung saja semuanya. Selamat pagi, menjelang siang ya, jam 10.13, karena rutinnya sih jam 9.30 ya ingatnya, cuman jadinya jam 10. Oke, untuk awal ini saya doa dulu ya untuk mengawali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadina hadallahu wa dinil haq walau kalihal kafirun walau kalihal musyrikun walau kalihal munafikun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, Jackson bro, komen siswa minta tolong komen kalau seandainya ada suara atau enggak. Cek dengar nggak suaranya. Saya tadi problem ya sama mic-nya problem tadi. Komen dulu bro. Oke, thank you like-nya. Terima kasih udah like. Cek komen dulu bro. Ada suaranya nggak? Cek sound, komen aja. Dengar bi, oke. Langsung ya. Baik, kali ini saya akan mengajar materi Penjas atau PJOK kelas 10 SMA 6 Batanghari ya, Provinsi Jambi. Jadi materi Penjas di sini karena ini tatap muka pertama bareng siswa kelas 10. Jadi sebelumnya salam kenal kepada kalian semua karena ini tatap muka kita yang pertama ya. Jadi untuk siswa-siswi yang lagi nonton live, kalau seandainya kuota kalian terbatas, pixel atau resolusinya diturunin menjadi 144 kbps ya, nggak apa, memang gambar pasti pecah, itu udah jelas, namun nggak ada salahnya untuk diturunin kualitasnya ya, agar tidak cepat habis. Kalau 144 kita live 1 jam itu kurang lebih kuota yang dihabiskan 100 MB mungkin kurang lebih ya, itu 1 jam kalau kualitas kalian yang 144 kbps. Jadi insyaallah aman. Nah, beda dengan aplikasi Zoom yang pernah Pipi sampaikan kemarin. Kalau Zoom kita menggunakan video konferensi ya, itu 1 jam bisa 1 gigaan kurang lebih ya, bisa lebih bisa kurang. Jadi mending menggunakan Facebook. Nanti videonya juga akan Pipi upload di YouTube ya, insyaallah kalau nggak ada halangan. Yang pasti jangan sampai kena hak cipta atau copyright. Oke, yang nonton sudah 31 orang ya, alhamdulillah. Oke, ada. Oke, langsung. Nah, untuk materi di sini kita akan bahas langsung materinya, materi PowerPoint ya.
Nah, ini materi PowerPoint. Oke. Nah, untuk materi PowerPoint itu sudah upload di Google Classroom. Bisa juga kalian download, baik itu PowerPoint dan juga PDF ya, ada semua di sana. PowerPoint dan PDF-nya ada, jadi bisa kalian download. Nah, tadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi ini, banyak pertanyaan bla 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 bla, banyak mengenai apa saja. Nah, di sini akan Titi jelaskan nanti. Jadi kita fokus ke materi dulu. Sehabis itu baru kita sharing atau tanya jawab. Bisa kalian komen saja di video ini nanti, komen enggak apa. Oke, yang sudah like 22 orang, 10 komen, yang nonton 27. Langsung ya. Ini materi awal kita untuk kelas 10. Nah, ini tampilan awal home PJOK Penjas Orkes ya. Jadi kita bahas bab 1 di sini, bola besar atau bola kecil ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya kebugaran jasmani. Terus ada juga yang namanya senam lantai, ada juga senam ritmik, aktivitas bela diri, renang, kesehatan budaya hidup sehat ya. Terus tugas dan latihan. Nah, di sini kita bisa buka langsung untuk materi awal bola besar dan bola kecil. Nah, ini untuk bola besar dan bola kecil, ini tampilan menunya. Nah, ada yang akan kita bahas pertama kali di pelajaran ini, yaitu permainan bola besar. Terus di sini ada poin pertama, pengertian sepak bola. Yang kedua, peraturan main. Yang ketiga, teknik-teknik dasar. Terus lanjut kilas sejarah daripada sepak bola itu sendiri. Nah, di sini ada tugas. Langsung materi ya. Di sini ada permainan bola besar. Nah, adapun materi permainan bola besar ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, untuk permainan bola besar sepak bola. Jadi kita bahas sepak bola. Nah, di sini ada poin pertama, pengertian sepak bola. 2, peraturan permainan sepak bola. 3, teknik-teknik dasar sepak bola. Lanjut. Next. Di sini ada satu pengertian sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak. Ia mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Nah, ini pengertian sepak bola. Oke, next, kita lanjut. Nah, di dalam memainkan sepak bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Mungkin tangan ibaratnya ini jari ya. Nah, lengan itu keseluruhan daripada ini, mungkin dari pundak ini ya. Kalau di sini masih boleh kalau nggak salah ya, kecuali bagian ini ada beberapa persepsi, mungkin ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Itu tergantung wasit ya. Ya, namanya di lapangan wasit yang menentukan segala sesuatunya. Lanjut, hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Oke. Sepak bola merupakan permainan beregu. Masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Pemain ini dimainkan dalam 2 babak, 2 kali 45 menit atau 90 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak tersebut. Jadi di antara 90 menit itu ya, di antaranya ada selang waktu 10 menit yang dipakai untuk waktu istirahat. Jadi total dari 90 itu menjadi 100 menit kurang lebih ya, karena 10 menit dipakai untuk waktu istirahat. Oke, lanjut. Nah, poin kedua, peraturan permainan sepak bola. Lapangan permainan. Di sini mengenai lapangan permainan, lapangan sepak bola persegi panjang minimal 90 meter, 10. Panjang minimal 90 meter, maksimal 120 meter. Lebar minimal 45 meter, maksimal 90 meter.
Nah, untuk pertandingan internasional ini yang sering kita lihat di televisi ya, mengenai Champions atau liga-liga yang lain, Liga Eropa, Asia, Inggris, Bundesliga dan Serie A dan berbagai macam pertandingan. Untuk pertandingan internasional, panjang minimal 100 meter untuk panjang atau maksimalnya 110 meter. Nah, lebar itu minimalnya 64 meter, maksimal 75 meter. Oke, lanjut. Nah, poin B, jumlah dan perlengkapan pemain. Jadi poin pertama, pertandingan dimainkan 2 regu yang masing-masing terdiri dari 11 pemain. Jadi setiap masing-masing tim mempunyai 11 orang yang aktif untuk di lapangan ya, karena cadangannya ada. Nah, poin kedua, pergantian pemain maksimal 3 orang, maksimal 3 orang pemain dari suatu pertandingan. Jadi setiap tim itu mempunyai 3 orang untuk pergantian. Nah, dalam pertandingan lain, ini poin ketiga, penggantian dapat dilakukan sampai 5 orang pemain. Jadi ada 5 orang cadangan. Nah, namun yang bisa dipakai itu maksimal 3 orang. Dari 5 ini ya jadi pintar-pintar kita milihnya yang mana, karena setiap pemain atau setiap tim mereka mempunyai 5 orang, yang mana 5 ini mungkin salah satunya kiper, back, terus mungkin playmaker, terus striker, dan mungkin satunya tergantung dari pelatih ya, mereka coachnya maunya di bidang apa dan di teknik apa yang akan dimainkan, apakah bertahan atau menyerang. Jadi 5 orang itu. Namun 3 orang yang boleh dipakai. 3 orang ini bebas, mau itu back, kiper atau penyerang, striker. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bu Erni. Keren. Oke, lanjut. Poin keempat, pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asalkan mendapat persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Jadi ketika pertukaran posisi penjaga gawang atau segala macamnya, itu pun harus dapat persetujuan wasit. Bukan berarti tetap lo mau ganti pemain langsung aja sesuka hati, nggak bisa. Harus persetujuan daripada wasit itu sendiri. Ketika bola mati, biasanya wasit mengadakan ini ya, semacam stop dulu kepada pemain agar pemain yang mau digantikan itu bisa tukaran langsung pada saat itu. Oke, lanjut, next. Nah, ini durasi pertandingan. Nah, untuk durasi pertandingan, pertandingan berlangsung 2 kali 45 menit, diselingi waktu istirahat 15 menit. Jadi ada yang mengatakan 10, ada juga 15. Jadi tergantung sih. Apalagi seandainya nih ada cuaca ekstrim. Nah, biasanya kalau seandainya ada cuaca ekstrim itu ditentukan oleh keadaan ya, faktor keadaan. Jadi ketika keadaannya hujan ya misal, atau badainya udah mulai berkurang, ketika itu memang sudah mumpuni atau meyakinkan untuk tidak ada terjadinya insiden atau apa segala macam, baru bisa dimulai lagi pertandingannya. Namun kalau seandainya kejadian itu atau cuaca ekstrim itu berlanjut, maka mau tidak mau itu harus ditunda sampai ya cuaca itu mulai mereda, itu sih. Lanjut, di sini ada pergantian pemain ya. Ada pemain cedera dan harus dibawa ke luar lapangan. Lanjut, kasus lainnya. Nah, itu kasus lainnya tadi. Oke, teknik-teknik dasar sepak bola. Nah, untuk teknik sepak bola terdiri dari bermacam-macam gerakan keahlian seseorang dalam memainkan bola. Terus untuk keahlian di sini sangat berguna ya untuk suatu pertandingan yang berkualitas, itu sangat-sangat berguna. Contoh, kalau nggak berkualitas nggak mungkin pemain-pemain ibaratnya atlet sepak bola atau mungkin apa ya, ibaratnya pemain-pemain internasional itu dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal, bisa sampai miliaran ya, mungkin triliunan kali.
itu kalau nggak salah, di bursa saham untuk transfer pemain ya. Sekalipun hanya minjam pemain aktif dalam sebuah klub atau liga itu juga berbayar ya, berbayar. Terus lanjut, teknik permainan sepak bola dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, ini tekniknya. A. Teknik tanpa bola atau teknik badan ya. Nah, teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan. Dia menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Jadi tergantung gerak badan dia. Oke, maksud dari tipu badan di sini biasanya ada dribbling atau kalau bahasa kita itu ngocek ya, mungkin ngolongin kalau bahasa apa ya, bahasa kita desa lah kalau bahasanya ya, ngolongin atau terkolong gitu ya, bola itu lewat di antara sela kaki daripada pemain musuh. Nah, B. Teknik dengan bola. Beberapa latihan yang menggunakan bola. Yang pertama, teknik menendang bola. Menendang merupakan faktor terpenting dalam dan utama dalam permainan sepak bola. Teknik ini memerlukan kemampuan mengukur jarak dan arah. Oleh karena itu, seorang pemain yang hendak menendang bola harus dapat mengukur sejauh manakah tendangannya dapat dicapai dan ke arah manakah bola itu hendak dituju. Jadi kalau pemain liga-liga internasional atau klub-klub besar, biasa tendangan mereka terarah ya. Nah, biasanya tendangan mereka terarah, beda sama tendangan orang kita. Contoh, terkadang apakah kurang latihan atau gimana, tapi intinya ya mungkin teknik sama skill seseorang itu pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda, cara nendang, cara-cara bermain bolanya pasti juga berbeda. Namun itu semua harus punya keahlian khusus ya, tidak semua orang bisa. Oke, karena tendangan yang pas, akurasi tinggi itu sangat-sangat apa ya, ibaratnya skillnya bisa menjadi pemain-pemain internasional. Bisa-bisa lu bakal dibeli sama pemain-pemain papan atas atau klub dunia. Oke, lanjut. Nah, contoh teknik menendang dengan bola. Menendang dengan kaki bagian dalam. Jadi kaki bagian dalam ya. Terus menendang dengan punggung kaki. Ini bagian punggung ya. Terus lanjut, menendang dengan punggung kaki bagian luar. Jadi bagian luar. Jadi ada banyak cara, bagian dalam, bagian punggung, sama bagian punggung luar. Jadi banyak caranya. Oke, 2. Teknik menahan bola. Ada 3 macam jalan bola yang masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya. Pertama, bola menyusur tanah atau ground ball. Bola menyusur tanah. Yang kedua, bola memantul atau bouncing. Nah, ini yang bola yang sulit untuk dikontrol ketika bertanding atau pertandingan itu dimulai ya. Ketika bola itu memantul ya, karena arahnya tidak menentu. Bola itu mantul kalau sana lurus nggak jadi masalah, kalau sana melenceng sudah mantul, mutar itu yang teknik atau skillnya yang sangat good ya. Dan ketiga, bola tinggi ini apa ya, long atau atas, bola atas. Jadi banyak cara untuk teknik menahan bola di sini. Ketika bola tingginya itu seperti apa. Nah, untuk bola tinggi itu biasanya kalau nahan bola itu menggunakan dada ya, tapi dadanya bukan kita lawan, biasanya sedikit menahan ya, jangan kita lawan. Kalau sana bola itu keras, kalau kita lawan itu bisa jantung atau napas kita bahaya ya. Jadi tergantung daripada teknik atau atlet itu sendiri dalam menahan bola bagaimana, karena pada saat di lapangan mereka pasti bisa menyesuaikan dengan keadaan. Oke, lanjut. Next, teknik yang ketiga, teknik menggiring bola atau dribbling. Nah, ini yang dribbling, ibaratnya ngocek ya atau mengicu lawan. Nah, ini pada umumnya dribbling dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Jadi kaki bagian dalam untuk menggiring bola. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar.
Jadi ada bagian dalam dan ada juga bagian luar. Dan yang ketiga, menggiring bola dengan punggung kaki. Jadi banyak cara untuk melakukan dribbling. Lanjut. Nah, poin keempat, teknik gerak tipu dengan bola. Teknik gerak tipu dengan bola adalah seperti gerak tipu badan tanpa bola, namun menggunakan bola. Ingat, gerak tipu ini bertujuan untuk menipu sehingga dapat melampaui lawan. Ini biasanya buat lawan itu terkolong, atau mungkin ketika lagi sprint ya, lagi lari cepat membawa bola, musuh mengejar, kita nahan, tetap dia lewat, kita balik mundur, atau pokok posisinya bisa kalian lihat di televisi yang sudah banyak ketika lagi melakukan pertandingan ya, kalian bisa melihat skill mereka. Nah, lanjut. Pada umumnya gerak tipu dilakukan dengan gerakan kaki, ayunan badan, atau berhenti dengan tiba-tiba. Nah, ini yang berhenti dengan tiba-tiba, ketika lagi lari cepat musuh mengejar, kita berhenti tiba-tiba, itu biasanya melewatin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini poin kelima, teknik menyundul bola. Jadi teknik menyundul bola ya. Menyundul bola dapat dilakukan dengan sikap berdiri dengan kaki tetap di atas tanah atau sambil melompat ke udara. Jadi bisa di atas tanah atau bisa juga sambil melompat ya, karena mungkin jangkauan bolanya itu agak tinggi, jadi ya mau nggak mau melompat ya. Terus sikap manapun yang dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan permainan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bisa jadi bola itu pas di ukuran ketika kita lagi berdiri, mungkin tinggi kita 180 atau 2 meter ya, kalau tinggi orang internasional gitu ya, 180 atau 2 meter. Nah, itu mungkin ukurannya pas ya, nggak perlu meloncat. Tapi kalau seandainya lebih daripada itu ya mau nggak mau dia meloncat. Kalau seandainya posisinya di bawahnya, mungkin rada sedikit menunduk. Sering ya ketika di depan gawang kita lihat banyak pemain-pemain luar juga mereka menanduk atau menyundul bola itu seraya kalau sana posisi di bola mereka sedikit menunduk ya, tergantung daripada kondisi di lapangan. Oke, contoh di sini ada beberapa contoh menyundul bola tanpa melompat seperti tadi, menyundul bola sambil melompat, itu ada juga menyundul sambil melompat samping ya. Oke, lanjut. 6. Teknik merampas bola atau tackling ya. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk merampas bola dari kaki lawan. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan. Yang pertama, ini yang paling umum ya. Nah, ini yang pertama, dengan cara berhadapan tanpa menjatuhkan diri. Yang kedua, dengan cara meluncur atau sliding tackle ya, dengan kaki bagian dalam. Dan yang ketiga, dengan cara meluncur atau sliding tackle dengan kaki bagian luar. Namun ketika kita menggunakan sliding di sini harus hati-hati, karena posisi sliding itu bisa membahayakan posisi lawan ya, posisi lawan. Nah, ketika posisi lawan itu misal kita merebut bola ketika lagi sliding tackle kena top pelanggaran. Nah, di sini terjadi banyak kartu ya, para pemain kelas atas pun seperti demikian, mereka kena kartu. Jadi hati-hati ketika melakukan sliding. Oke, lanjut. 7. Teknik melempar bola ke dalam atau throw in. Melempar bola ke dalam dilakukan apabila bola keluar melampau garis samping lapangan permainan. Pemain tidak dibenarkan membuat gol dari lemparan ke dalam. Misal kita melempar nih, jadi melemparnya itu langsung masuk bola tadi ke gawang. Nah, ini nggak boleh ya, tidak dibenarkan. Jadi memang harus di luar garis ketika dia melempar, minimal ada senggolan atau sentuhan dari pemain lawan atau pemain kita ya, yang mengarah bola itu masuk ke gawang. Kalau langsung lempar masuk ke gawang kayaknya tidak dibenarkan ya. Terus bagi pemain yang menerima bola dari lapangan ke dalam tidak diberlakukan peraturan offside. Hal ini merupakan suatu taktik yang penting untuk menguntungkan penyerang yang dekat dengan gawang lawan. Nah, ketika kita bola ini keluar
kita mau melempar bola, nah biasanya kita akan mengover teman kita yang ada di bagian atas atau di dekat gawang musuh. Namun hati-hati ketika melakukan lemparan, karena banyak terjadi offset ya. Ketika dia mau melempar, posisi kita udah dijebak offset oleh pemain lawan, yang mana mereka sudah naik semua, jadi pemain kita ada di dekat depan pintu gawang. Oke, lanjut. Nah, cara melempar bola ke dalam atau throw in. Yang pertama, bola dipegang dengan seluruh jari-jari dan telapak tangan ya pada kedua sisi bola atau di belakang bola ya. Lanjut, yang kedua, lemparan dilakukan dari atas garis atau luar garis tepi lapangan permainan. Jadi dari luar garis atau pas di atas garis, nggak boleh melewati, tidak boleh lewat masuk ke lapangan. Nah, saat melempar, kedua kaki harus tetap berpijak di tanah, tidak boleh melompat atau meloncat ya. Terus lanjut, yang keempat, bola harus dilempar ke arah lapangan permainan dengan kedua tangan melalui atas belakang kepala. Tuh ya. Tuh. Jadi kalau banyak orang lempar kayak seperti ini nggak bisa, harus ke atas ya, arahnya tinggi. Oke, lanjut. Next, poin ke-8, teknik menjaga gawang. Nah, banyak sekali teknik yang dapat digunakan oleh seorang penjaga gawang dalam mempertahankan gawangnya dari kemasukan bola. Sebab penjaga gawang boleh menggunakan semua bagian tubuhnya dalam menangkap atau menghalau bola. Oke, lanjut. Nah, teknik menjaga gawang antara lain, yang pertama, menangkap bola yang bergulir ke tanah. Jadi biasanya sedikit seperti orang mau sujud gitu ya, nangkap bola bergulir ya, karena bolanya mungkin bagian bawah. Terus yang kedua, menangkap bola setinggi perut. Jadi biasanya sedikit membungkuk atau kayak orang ruku ya, sholat ruku, itu biasanya bolanya sedikit membungkuk bagian perutnya. Terus yang ketiga, menangkap bola setinggi dada. Nah, ini setinggi dada. Dan mentips bola tinggi melalui atas gawang. Jadi biasanya kita menahan bola atau mukul bola sedikit ya, menepis lah bahasanya itu, ke arah atas gawang atau keluar daripada gawang, jangan sampai bola itu masuk ke dalam gawang. Nah, kilas sejarah. Dari peninggalan sejarah, kita mengenal beberapa sebutan sepak bola pada zaman Cina kuno semasa pemerintahan dinasti Han. Sepak bola dikenal dengan istilah tanchu. Di Italia pada zaman Romawi dikenal sebagai Haspartun. Di Prancis yang selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania atau Inggris ya, dikenal dengan Hall. Di Yunani kuno dikenal istilah episiros ya. Terus dan di Jepang dikenal dengan istilah kemari. Kemari ini bahasa istilah Jepang ya, bukan kemari lu manggil bahasa kita Indonesia ya kemari, enggak ya. Tapi memang bahasa Jepangnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut English Football Association. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1863 lahirlah peraturan permainan sepak bola modern yang disusun oleh badan tersebut yang dalam perkembangannya mengalami perubahan. Nah, atas inisiatif Guerin, Prancis, pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama Federation International de Football Association atau disebut dengan FIFA. Ini kita sebut dengan FIFA yang sering pernah kita dengar ya. Oke, lanjut. Nah, atas inisiatif Julius Rimet pada tahun 1930 diselenggarakan kejuaraan dunia sepak bola pertama di Montevideo, Uruguay karena jasanya. Maka mulai tahun 1946 Piala Dunia tersebut dinamakan Julius Rimet Cup.
itu Piala Dunia ya. Nah, lanjut, kejuaraan tersebut diadakan 4 tahun sekali dan mulai tahun 1970 piala tersebut menjadi milik Brasil. Sebab negara ini telah berhasil memenangkan piala tersebut sebanyak 3 kali. Ini Brasil, makanya banyak pemain atau orang-orang yang profesional ya, karena banyak pemain bola di sana. Nah, di Indonesia sendiri tanggal 19 April 1930 dibentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta dengan dukungan seluruh bon-bon atau pengurus PSSI, pertama kali diketuai oleh Insinyur Suratin Susro Sugondo ya. Susro Sugondo. Oke, lanjut. Untuk menghargai jasa-jasa Insinyur Suratin dalam upaya membina dan mempertahankan berdirinya PSSI, maka mulai tahun 1966 remaja dengan nama Piala Suratin atau Suratin Cup. Nah, ini ya, diberikan jasa kepada mereka. Nah, oke, lanjut. Di sini ada tugas ya. Tugas untuk siswa-siswi SMA 6 mobil khusus IPA ya. Nah, di sini ada studi kasus, ada 4 soal. Jadi di sini ada permainan yang pertama, permainan sepak bola dimainkan 2 babak, lama waktunya 2 kali 45 menit. Nah, apabila antara babak pertama maupun babak kedua terjadi kelebihan waktu, misalnya 48 menit ya, kelebihan waktu nih, dimana pada saat kelebihan waktu permainan tersebut terjadinya gol, dimana terjadi gol pada saat menit ke 48, tambahan waktu 3 menit, berarti ya dari 45 menit tambah waktu 3 menit ternyata terjadi gol. Apa tindakan wasit dalam memutuskan kejadian tersebut? Oke, yang kedua, apakah gol tersebut dianulir atau dibatalkan atau tetap berlaku? Yang ketiga, berilah penjelasan Anda ya sesuai dengan peraturan permainan sepak bola yang berlaku. Berikan penjelasan ya, penjelasan Anda sesuai dengan peraturan permainan sepak bola yang berlaku. Jadi segala macam pertanyaan ini sesuaikan dengan peraturan sepak bola yang berlaku ya. Jangan lo karang-karang. Nah, yang keempat, ini dalam suatu pertandingan sepak bola di mana usaha pemain menyerang untuk mencetak gol tanpa terhalang oleh pemain bertahan termasuk penjaga gawang. Dan bola tersebut dapat diprediksi bakal 100% nih. Ini bakal 100% masuk gitu nah ya. Tiba-tiba sebelum bola tersebut masuk ke gawang, nah, ada seekor anjing atau hewan atau penonton yang memasuki lapangan permainan dan menghentikan bola tersebut. Jadi bola yang aturannya mau masuk ke gawang, nah ini bola mau masuk ke gawang ya, terus terhenti karena ada hewan atau ada manusia yang menghentikan di dalam lapangan tersebut ya, sehingga gol tidak terjadi. Nah, ini pertanyaan, sehingga gol tidak terjadi. Mungkin kalau pemain atau orang lain masuk ke lapangan, mungkin dia pembela tim supporter yang lain ya, pro dan kontra pasti ada. Nah, mungkin dia nggak senang ini bakal gol nih, dia tahu bakal gol, jadi dia sengaja masuk lapangan untuk menahan bola. Nah, itu ibaratnya gitu ya. Terus apa tindakan wasit terhadap kejadian tersebut? Nih, apa tindakan wasit terhadap kejadian tersebut? Apakah bola tersebut dapat dinyatakan masuk atau bola tidak masuk? Beri penjelasan Anda sesuai dengan peraturan permainan sepak bola yang berlaku ya. Jadi aturannya masuk karena ada hewan atau manusia penonton yang menghentikan. Aturannya bola masuk ya, mungkin kiper udah naik nih, jadi bawah kosong, bola jauh, mungkin bola long ya, jadi dihentikan oleh hewan atau orang. Nah, bagaimana tindakan wasit? Apakah gol tadi dinyatakan sah atau tidak? Nah, Pipi minta untuk tugas ini kalian tulis di kertas di buku kalian, gak usah di kertas 1 lembar, tulis di buku kalian. Jangan lupa untuk dibelikan nama, ingat nama,
kelas, serta tanggal. Kalau perlu tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua lebih bagus lagi di samping nama tadi ya, untuk meyakinkan bahwasanya kalian tidak apa ya, men-share foto kalian. Contoh, karena saat ini kan emang teknologi canggih nih. Jadi biasanya kan siswa-siswa ini pintar ya. Jadi di fotonya, tugas tersebut di buku, di fotonya tanpa pakai nama. Nah, ini biasa banyak kejadian banyak. Jadi banyak kejadian seperti ini, tanpa nama, tanpa identitas, namun jawabannya ada. Nah, difoto sama dia, dikirimkannya atau di-share-nya ke grup kelas atau ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman itu menggunakan tugas yang sama untuk guru. Mungkin seandainya ngajar di kelas IPA, mungkin ada yang kelas IPS juga gitu, dia ngajar juga gitu, dikirimnya karena IPS tidak diperkenankan demikian. Jadi banyak sih seperti itu. Jadi cara Pipi untuk mensiasatinya yaitu tadi, tolong berikan nama kelas di atas daripada jawabannya. Langsung aja jawab, gak usah dibuat soalnya lagi, langsung jawab. Jadi buat nama, kelas, tanggal, dan tanda tangan. Tanda tangan kalian atau tanda tangan orang tua lebih bagus. Oke ya. Oke, rasanya materinya udah selesai. Mengenai seandainya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen, tulis di kolom komentar. Seandainya ada yang kurang jelas ya, tulis di kolom komentar. Ini kita break dulu aja dulu. Oke, silakan tulis di kolom komentar kalau seandainya ada yang kurang jelas ya. Sambil ngecek, ada yang minta pertemanan, ini banyak nih, banyak minta pertemanan banyak. Jadi mau dicek, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang menonton, seandainya ada yang kurang jelas mengenai tugasnya, bagi siswa-siswa yang kurang jelas mengenai tugasnya.